Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan melalui siaran rohani saluran bangkit. Karena itu sebagai bimbingan firman Tuhan untuk kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang berkata demikian, hal itu demikian karena pemerintah itu hamba Allah, yang berhikmat bagi kebaikan kamu. Tetapi jika kamu berbuat jahat, takutlah kepadanya, karena pemerintah berkuasa untuk menjatuhkan hukuman. Pemerintah itu hamba Allah yang menjatuhkan hukuman Allah kepada orang yang berbuat jahat. Itulah sebabnya kamu harus taat kepada pemerintah, bukan saja karena takut kepada hukuman Allah, tetapi karena hati nurani kamu menyuruh kamu berbuat demikian. Itulah sebabnya pula kamu membayar cukai, karena pemerintah berhikmat kepada Allah apabila menjalankan tugas. Bayarlah apa yang harus kamu bayar kepada pemerintah. Bayarlah cukai pendapatan jika kamu harus membayarnya. Bayarlah cukai tanah jika kamu harus membayarnya. Hormatilah mereka yang harus dihormati dan hargailah mereka yang harus dihargai. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Untuk tema renungan hari ini adalah tanggung jawab hamba Allah. Ketika sebahagian orang Kristen di Jerman menentang kebajikan Hitler sebagai penguasa pada saat itu, Hitler memanggil salah seorang pemimpin terkemuka dari gerakan itu. Maka tampillah pendeta Niemöller sebagai wakilnya. Kemudian Hitler berkata kepadanya, "Aku mengurus politik, Anda mengurusi agama. Aku tidak akan mencampuri urusan Anda, dan saya minta Anda tidak mencampuri urusan saya." Ada banyak orang Kristen pada waktu itu yang setuju dengan Hitler. Akibatnya adalah 6 juta lebih orang Yahudi dibantai, yang dikenal dengan peristiwa Holocaust. Tentunya gereja ikut bertanggung jawab karena membiarkan, bahkan tidak melakukan apa-apa pada waktu itu. Jadi saudara-saudara pendengar siaran rohani pada pagi hari ini, belajar dari cerita di atas sungguh berbeda dengan bacaan kita, khususnya pada ayat yang keempat yang menyatakan bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan. Tentu ini merupakan ungkapan yang tidak lazim, karena biasanya pemerintah sebagai penguasa memiliki kecenderungan bertindak semena-mena. Penyataan Paulus bahwa pemerintah sebagai hamba Allah ditempatkan dalam kerangka yang baru dengan menyebut negara hamba Allah.
Bila memahami arti dari diakonos, ialah hamba yang melayani di meja makan atas perintah tuannya membagi-bagi makanan. Maka fungsi penguasa sebagai hamba Allah serupa. Atas perintah Tuhan, negara membagi-bagikan pemberiannya kepada orang yang berbuat baik. Penguasa membagikan kebaikan atau bekerja demi kebaikan masyarakat. Jadi sepenuhnya diakui bahwa pemerintah memiliki hak untuk mengatur, namun ia tidak hamba yang harus tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, pemerintah harus melayani masyarakat dengan bersikap adil. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya untuk mengingatkan pemerintah atau apa yang dapat kita lakukan sebagai tanggung jawab politik kita, agar penguasa bekerja demi kebaikan masyarakat. Tidak boleh cuek atau tidak boleh tidak ambil peduli. Dan yang penting selamat. Ini adalah konsep yang tidak seberapa tepat. Sebab kita dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ingat saudara-saudara, kita sebagai pemimpin kerajaan Allah, melalui kepemimpinan bergereja, kita mempunyai satu tanggung jawab yang besar yang harus kita hayati, yang semestinya kita lakukan sebagai panggilan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, Allah Bapa yang berkuasa di atas seluruh umat, biarkanlah nyata kuasa-Mu atas kehidupan kami melalui tanggung jawab kami sebagai pemimpin di dalam bermasyarakat, bahkan pemimpin di dalam bergereja yang harus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.